Ini Papa Hifzi saya mau tanya. Oh, Papa Hifzi, langsung Papa Hifzi. Boleh dipanggil sebentar Papa Hifzi. Assalamualaikum. Ketika belut listrik kehabisan token, maka bunyinya blup 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 blup. Oh, karena tenggelam. Blup 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 blup. Kurang kan? Semua yuk. Shopee Barokah. Shopee Barokah. Belanjanya lagunya aja baru mau jadi mas sudah ada suara dua. Yusril, ini kan udah dekat Lebaran. Iya, Pak. Dan kayaknya ini meeting terakhir kita. Iya. Nah, Ini mengingat ini udah minggu keempat ya. minggu keempat dan kadang nih cuman badan kita aja di kantor, tapi pikiran kita di kampung. Iya, makanya kita udah nggak usah lama-lama lah di sininya. Betul. Dan ini juga saya tuh pengen juga buat mudik nanti biar jokes agak dianggap bapak-bapak. Ya. Pokoknya intinya meeting kali ini saya pengen ketawa aja. Gini Pak, kan Tolong kemarin carikan orang yang bisa bikin jokes-jokes yang bikin kita ketawa ngakak gitu. Gini Pak, kemarin kan kita sama Mas Mario itu kan sudah membicarakan tentang apa tren yang akan ngehits di Lebaran tahun ini. Iya. Supaya trennya itu tetap relate sama anak muda zaman sekarang. Betul. Diaplikasikan ke keluarga juga bisa, di remaja juga bisa, Oke. anak-anak juga bisa. Nah berarti sekarang perlunya adalah lebih ke komedinya Pak. Pokoknya saya gak butuh inspirasi, gak butuh aspirasi, gak butuh apa. Saya butuhnya komedi Gak sekarang. butuh insight. Gak butuh insight. Yang penting ketawa, ngakak, guling-guling. Gak dihiraukan bro. Human being juga kali. Nanti dulu kali. Nanti dulu. Kan dong. ingin juga berbicara. Ini. Sebelum Mau langsung lucu? Kayak terlalu diini-iniin dia apa? Di-push banget dari awal. Ya kan Anda stand up komedian. Iya, saya stand up komedian emang. Iya. Tapi saya mau cari inspirasi mah, saya gak undang stand up komedian. Tapi sekarang dia juga Udah content lah. creator, Beb. Konten Pak. kreator. Oh iya, Iya. konten kreator ya. Iya. Enggak, maksud saya kalau ke stand up komedian ya buat lucu. Pasti ya. Iya, jangan sampai yang lucu diseriusin, yang serius dianggap lucu. Wah. Enggak, belum. Harus tahu konteksnya dulu, Mas. Kalau cuma Yang ini kan milik saya, milik kita berdua. Ini Iya. gimana? Sulawesi. bukan kuis, Mas. Ayo dong. Ya males sama orang ini. Iya, elah, bro. Orang sama Habib waktu di Palembang. Ini kan Habib ngisi kan ceramah gitu Ini kan. Pak manajer Oh, iya, Habib Pak. dari mana? Ada Habib Jafar. waktu Habib itu. Jafar. Milih. Sorry, Pak. Pas Sorry, ngisi Pak. sama Habib Jafar gitu Iya. maksudnya. Tapi sama wajahnya. Tapi beda. Ya semua orang Arab di Semua wajah orang Arab yang sama. bukan Arab kayak Ini sama. orangnya. Enggak beda. Ini. Tolonglah. Iya sama Habib ada waktu itu mirip banget nih wajahnya. Iya. Lucuan Habib daripada saya. Karena ya lucu aja Habibnya. Ya namanya Ya, Habib sekarang. kadang memang begitu. Kadang Habib itu lucu. Kadang juga ada yang lucu. Kadang memang. Lah, Belum nyebut oknum Mas. Mas harus nyebut oknum dulu. Gitu. Harus nyebut subjek ya kan dulu. kadang setelah orang itu serius, rapat kan kadang bercanda-bercanda buat ice breaking. Pasti. Nah, sebelum ini Pak, saya akan mengenalkan ini, beliau ini juga salah satu lulusan sastra Arab UGM. Betul. Sastra Arab UGM. Sastra Benar ya? Arab. Sastra Arab UGM. Ya. Berarti Arabnya Cassisius nih. Pasti. Bisa nggak nyapa dikit pakai bahasa Arab? Assalamualaikum. Umumnya orang sih begitu. Begitu. Ya, gak usah belajar bahasa Nggak usah Arab juga belajar tahu. sastra Arab yang sampai 6 tahun gitu. Mada ta'maluhuna? Weh, mana tak maluna? Ana podcast fihna. Hapong, tak lihat kap noy. Oh, beda itu. Beda Arab. Saya cuma belajar itu doang mas. Ya. Mata tak maluna? Hah? Gitu doang? Iya. 6 tahun? 6 tahun. Wow. Bodoh saya mas bahasa. Kalau masalah bahasa Arab bodoh saya mendingan Sastra Arab. Sastra Arab. Sastra Arab. Dulu juga orang sebelah saya ini Pak, ini Ya. dia punya grup lawak namanya Laskar.
Laskar. Laskar. Benar. Laskar. Lawa Al-Kausar. Lawa Al-Kausar. Karena sekolahnya beliau ini di SMP Al-Kausar. Kausar, Oh, bener. berarti jauh sebelum mau jadi stand up comedian sudah pengen jadi pelawak ya. Sudah pengen jadi pelawak. Apa yang men-trigger kamu untuk menjadi Laskar? Jadi dulu Nah, itu dia ini juga Iya, bisa ini ngomong dulu lah, belum dijawab. jangan yang ditanya. Belum dijawab. Oh, belum Oke, sini. ya. Kalau mau ngobrol sendiri mending saya pulang. Enggak. Saya udah lunas juga kok. Oh iya, berapa? Enggak usah. Harus tahu dulu dong. Harus tahu dulu dong. Invoice dari saya nih berapa? Berapa ininya? Nggak usah. Tolonglah. Udah lebih gede dari lu. Laskar Tapi itu ya. 8 episode. Gak usah digitu-gitu. Ya kan kebiasaan kita. Iya. Berapa? Berapa? Kalau mau ngobrol berdua saya pergi nih. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Silakan. Jangan. Double kill manajer dan Habib. Diusir. 10 juta nyampe nggak? Alah nggak usah. Nggak usah. Jadi dulu itu karena ini Bib, API ingat nggak? Akademi Pelawak Indonesia. Iya, Indonesia apa TPI ya? Indonesia. Ngetren banget tuh. Mungkin ya. Sama dulu kan ada Indonesian Idol, terus ada Indonesian Idol Junior. Nah, aku mikir ketika ada API, wah bakalan ada API Junior nih. Kan waktu itu aku masih SMP, Bib. Jadi aku sama teman-temanku bikin grup lawak gitu. Oke. Namanya Laskar, lawakan Laskar Al-Kausar. Pelangi? Enggak, itu Laskar aja. Oh, Laskar aja. Enggak pelangi. Enggak pelangi. Kenapa nggak pelangi? Anda benci? Nggak suka pelangi? Kata masnya nggak boleh bahaya. Agak takut ya. Nggak suka sama pelangi? Anti? Iyalah. Enggak lah kamu. Terserah mereka lah. Itu mereka ya. Itu dulu menang Laskar. Apa? Laskar menang. Nggak pernah kompetisinya. lomba, nggak pernah lomba. Bib. Oh, Jadi itu kita mempersiapkan cuma khawatir ada API Junior. Kalau misalnya ada API Junior kita udah siap, tapi ternyata kompetisi itu sampai sekarang nggak pernah ada. Cuman API senior. iya dan Kebakaran tuh. Apinya gede, bukan wow. Laskar, kalau Laskar dulu berarti bawain lawakannya berarti sketsa atau nulis sendiri. Dulu mah masih belum ngerti. Jadi kita tuh cuma ngulang-ngulangin pola-pola yang ada di grup lawak. Dulu kan ada, inget banget aku ada grup namanya Limau yang ada si Monox tuh yang ngomongnya X terus sayaks, Maux, makans gitu. Ya udah tuh ada temen yang berfungsi ngomong pakai X terus. Terus Berarti- kayak ada Bajai, inget nggak dulu? Iya, Bajai. Melki, Iya, Aden, Melki. mereka kan kalau ngomong Mas 3 Isa, kali Mas tuh. Isa juga. Iya Mas Isa Iya, gitu. Ya yang kan, ini apa PPT, para PPT, penyanyi Tuhan. benar. mereka kan ngomong 3 kali tuh. Iya. Nah, itu aku ikutin. Ya, berarti waktu itu. ala apa Pak Bolon, iya nggak denger atau Iya. Ajis gagal, Iya, lebih ke Ajis gagal. jokes-jokesnya gitu aja. Jadi kalau diulang 3 kali itu seperti gitu. Oh, Dulu begitu. itu lucu banget. lucu banget. Lucunya dikit-dikit kalau lucu kok dikit-dikit gitu. Oh, kalau di agama itu kayak fabi ayyi ala rabbikum tukatiban. Oh, iya, itu Nikmat Tuhan mana yang mau kau dustakan. Itu diulang beberapa kali karena kita sering lupa atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Masya Allah. Lantaran lupa kita bersyukur fokus ya, kepada apa yang belum kita miliki. Masya Allah. Astagfirullah. Itu surat Ar-Rahman ya. Betul. Itu kata Habib Jafar. Saya sering Habib nonton Jafar. kontennya. Anda tahu following saya cuma 1 Habib Jafar aja. Oh, iya. keren. Ustaz jujur saya blokir. Saingan. Terlalu saingan Habib. Oh udah rival ya mungkin ya. Rival. Ibarat Real Madrid sama Barcelona nih. Wah ada satu nih ini. Atletico Madrid mulai beli pemain-pemain bagus juga ya. Lucu banget. Persaingan Ustaz. Astagfirullah. Dan ini emang industri nasihat. Oh industri Industri nasihat. Ada satu lagi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita kenapa memilih beliau ini sebagai orang yang kita ajak untuk brainstorming, Pak. Oke. Beliau ini bisa membuat lagu dengan mudah dan catchy. Nah, betul. Ya kan banyak orang yang bikin lagu. Tapi Tapi nggak mahal. Tapi mahal. Ini murah. Ini murah. Nggak nyampe 200. Oke. Sehari saya bisa bikin 40 lagu. Misal ada lagu jingle dikit aja Untuk soal Shopee Barokah. Shopee Barokah. Oke. Shopee Barokah.
Shopee barokah. Shopee barokah. Berkah di hati, berkah di jiwa, belanja nyaman setiap hari. Shopee semua yuk. Shopee barokah. Shopee barokah. Belanjanya lagunya aja baru mau jadi mas sudah ada suara dua. Kalau nada do mah prinsipnya do, ininya ya re gitu. Ya lagunya aja belum jadi banget ya, nanti dulu ngikutin. Shopee barokah. Shopee barokah. Belanjanya nyaman. Tuh kan. Tapi kalau gini, kita kan sudah kemarin sempat ketemu dengan Mario. Anissa Cherry Ya, Bell, yang Anissa, juga bisa ya. nyanyi. Ya. Menurut saya kalau bahasa Indonesia sih ya kita bisa pilih Anissa. Iya. Saya Oh, butuh yang untuk bahasa jingle ya, Pak, lain. ya? Iya, Untuk saya butuh jingle. yang bahasa lain lah. bahasa Misalnya kita lain. mau ke Thailand gitu, Thailand. pakai bahasa Thailand. Kalau dia kan tadi bilang bahwa bahasa Arabnya ini walaupun dia sastra Arab tapi bahasa Arabnya zero. Tapi Sangat bila Thailand, pantun bisa, menjadi rima pun bisa. S3. Saya S3 kalau Thailand. S3. S3. Coba Thailand. bikin jingle dikit yang ada unsur catucak. Oh, cak. Catucak. Ada Shopee barokahnya? Ada Shopee ada dong. boleh. Shopee barokah ada, gaya hidup halal ada. Oke. Nap Thailand nai nap noi. Kap napเลยนับต่อย Shopee barokah nap lai nap loi. Nah, itu tadi yang Sip. artinya tadi tuh yang terakhir. Yang terakhir, Shopee barokah terapkan gaya hidup halal. Nah, itu tadi. Nice. Lapno itu halal. Enggak sih. Saya juga takut. Halal ya halal aja bahasa Arab ya. Oke. Di sana juga di Thailand halal tulisannya A. Iya. Halal ya. Iya, halal enggak Bukan jadi. berarti harus di bahasa Iya, Thailand nggak kan usah, ya. iya. Oke. Enggak usah deh ya. Ini Papa Hifzi saya mau tanya. Oh, Papa Hipsi, langsung Papa Hipsi. Saya panggil dulu ya. Iya, Papa Hipsi. Boleh dipanggil sebentar Papa Hipsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Baik. siapa ini namanya? Yusril, Pak. Dek Yusril ini dek siapa? Saya Dek Husin. Dek Husen. Panggil Sen gitu. Ayo, nggak apa-apa. Untuk Husen gitu. Ayo, nggak apa-apa. Fansnya banyak. Saya takut diserang ya dek ya. Fans beliau. Saya Papa cukup Hifzi banyak. mau bertanya. Silakan Dek Husen. Jangan. Ayo, nggak apa-apa. Silakan Dek Hussein. Saya tidak enak hati. Silakan Dek. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Mau bertanya apa Dek? Ingat jika lo ingin bertanya kepada Papa, Gimana? Papa Hifzi tanya Tanya dong. dong. Imut deh. deh. Coba. Papa Hifzi Tanya dong. Imut deh. Kayak nggak cocok. Nggak cocok tapi nyaman. Setengah hati. Lama-lama nggak cocok emang pada awalnya. Akhirnya nyaman. Yang imut dehnya boleh Saya- diulang? Imut. Astagfirullah. Maaf. ya lu sih. Maaf deh. Ya. Silakan ingin bertanya. Saya mau bertanya. Boleh deh, silakan. Saya kan sering nge-share konten-konten dakwah dari Habib Ja'far itu. Iya. Apakah itu termasuk affiliate surga? Aduh, terlalu serius pertanyaannya. Saya takut. Iya, apakah itu Tapi termasuk- saya akan menjawab semampu saya ya. Semampunya ya? Semampu saya. Semampu Papa ya? Semampu saya. Ini kita berbicara mengenai economic system and religion. Oh. Economic system and Collaboration and religion. tadi nggak ada collaborationnya perasaan. Baru banget sih ditambah. Baru banget. Baru ditelepon klien. Oke. Iya. Kita berbicara apa hubungan antara affiliate itu kan sistem yang dibuat agar orang-orang bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dipromokan itu. Seperti itu ya kan? Yes, betul. Keuntungannya bisa berupa 3. Oh, 3 yang di sini, Pak. 3 yang di sini. Ternyata bukan yang di sini ya. Ternyata yang di sini. Oke. Keuntungan bisa 3 deh. Iya, Pak. Yang pertama adalah tentunya komisi.
Nah, affiliate Komisi. ini dalam hal duniawi itu dapat komisi. Lalu yang kedua, komisi yang agak besar. Oh, jadi tadinya komisi, yang kedua komisi agak besar di komisi. Nah, seperti itu. Itu Lalu- dunia juga, komisi itu dunia Iya, juga. sama ini tentang yang duniawi Oke. makanya. Yang ketiga, komisi yang sangat besar sekali. Oh, cuma beda nada ya. Iya. Sebenarnya komisi satu sih bisa. iya, Cuman iya, saya biar kayak 3 gitu Asik. ya. Biar begini. Oke. Lalu kaitannya dengan Kaitannya? menge-share Konten positif. Konten positif. Misalnya Apakah ini edukasi- menjadi edukasi. affiliate yang akan menjadi apa tadi? Kitanya masuk surga. Masuk surga. Affiliate untuk surga, Papa. Yang pasti waduh takut nih. Yang namanya ketika kita meng-share kebaikan di situ ada amal jariah. Jariah, Papa. Insya Allah ketika kita selalu memberikan kebaikan, amal jariah itu akan kita bawa nanti. Masya Allah. Sungguh Ramadan Masya Allah. sekali Masya Allah. Papa Hifzi ini. Tapi sebenarnya Anda bisa menjawab loh itu. Anda pribadi. Ya. Iya. Tapi kan saya pengen menjebak saja. Ya. Lain kali pertanyaannya yang aneh aja ya. Oh gitu. Jangan yang serius. Kalau begitu Papa Hifzi, Ya. belut listrik itu siapa yang ngisi tokennya? Belut listrik siapa? Pertanyaan bagus. Iya. Belut listrik itu- dari dek siapa tadi namanya? Gak usah. Udah saya diserang fansnya nanti. Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh ibu-ibu di seluruh Indonesia. Oh, ibu-ibu. Orang Simpruk, Cengkareng, orang Tebet pun menanyakan bertanya ini. Iya. Kita berbicara mengenai animal and electricity. Animal and electricity. Animal and electricity. Boleh dicatat. Ya. Animal. Belut Belut. itu merupakan hewan yang tinggalnya di laut ya. Kalau Betul. belut listrik itu tinggal di laut. Ya. Tadi apa deh pertanyaannya? Yang isi token Yang isi siapa? tokennya Yang isi siapa? token siapa? Belut listrik kan itu dia tinggal di laut. Ya kan, Dek? Dua kali Bapak ini sengaja untuk mengulur bahan atau gimana? Sengaja untuk ngulur bahan atau gimana sih? Pusing juga kayak begini. Lama-lama ditanya. Improv lagi nih. Dikira langsung dapat orang. Sabar kali. Ini masih dalam rangka pending. Jangan dibaca. Menilai. Jangan dibaca, weh. Nilai jawaban. Jangan dibaca. Saya juga mikir ini. Jadi belut listrik itu, Iya. kan listrik tuh biasanya ada yang ngisi tokennya tuh. Iya, tentunya. Ada yang ngisi tokennya. Nah tokennya itu siapa Siapa yang yang ngisi? mengisi? Iya. Ketika listrik itu sudah mau mati tentu harus diisi. Betul. Ya kan? Ngisi di Shopee juga bisa sebenarnya. Sebenarnya Ya. bisa. Tapi untuk siapanya ketika di rumah tergantung orang yang ada di rumah. Betul. Nah, misalnya Siska yang di rumah, berarti yang mengisi Siska. Wahyu. Karena Kan Siska di rumah. Wahyu yang punya uang. Oh. Oke, mainnya di situ. Mainnya di mengecoh. Gak usah dibacain komedi orang. Inilah saya malesnya di sini. Ada orang ini yang bacain komedi orang. Iya. Mainnya di mengecoh. Mainnya di mengecoh berarti ya. Oke. Tapi yang menjadi hal utama ya, ketika bunyi dari token listrik deh. Kalau token listrik di darat itu bunyinya Oh, Nah. kayak token listrik pada umumnya. Iya. Kalau di laut, Kalau di laut, ketika belut listrik kehabisan token, maka bunyinya blup 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 Oh, karena tenggelam. blup 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 blup. Kurang kan? main di bunyi agak kurang ya. Oke, main di bunyi agak kurang sepertinya. Saya panggil Hipsi aja ya. Hipsi lagi aja, Oke, Hipsi lagi oke. aja. Hipsi. Ya gimana? Wih, asik. Hipsi, ini kan berarti sejauh Ramadan ini berjalan ya. Sekarang kan pasti sudah ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Benar. Misalnya sekarang kan kamu udah menjadi seorang ayah, Ya. seorang suami, yang dari seorang anak dan juga Public istri, figure. dan public figure ya. Bahkan sekarang aktor. Aktor. Karena GJLS sudah punya film. Benar. Alhamdulillah. benar. GJLS ibuku ibu-ibu. Dan Ibu-ibu. terakhir saya ada profesi pelukis pasir. Oh kayak ini kayak istrinya Denny Denny Darko. ya. Yang biasanya terakhir dilempar terus kebentuk. Tapi khusus saya pasirnya yang ada tai kucing.
Oh, bunga pasir itu. Bunga pasir. iya. Ada nggak perbedaan dengan kamu melakukan aktivitas puasa zaman dulu sebelum menjadi suami, sebelum menjadi ayah dengan sekarang, Pak? Kalau dulu kayaknya ya zaman di kos-kosan tuh kadang-kadang tuh Kos-kosan mana nih? kos-kosan ini Duren 3 kan kita bareng dulu. Kok Duren 3 apa? Palbatu. 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 Iya. Kadang sahurnya itu jam 1 malam, Bib. Jadi Udah sekalian sahur. begadang, ya kan? Begadang, makan jam 1 malam, abis itu dibentokin tuh. Sampai zuhur. Sampai subuh. Sampai subuh. Ya, jadi sahurnya emang dimalemin gitu, nggak sahur sore Menjelang Pas subuh. pas subuh. Nah, kalau sekarang udah ada istri kan udah ada yang masakin tuh. Iya. Jadi dimasakin sama istri Nah, itulah gitu. yang bikin kata Nabi Muhammad itu saya pernah dengar dari Habib Ja'far. Ya. Agama menikah itu menyempurnakan agama. Dengan begitu akhirnya sahurnya jadi berkah Ya. karena pada waktunya Jadi dan sholat jadi subuh. sunnah juga karena di akhir waktu Benar. dan jadi dekat dengan waktu sholat subuh. Subuhnya jadi nggak kesiangan. Enggak, siang. Karena kalau jam 1 bukan sahur itu, Pak. Iya, makan Nggak malam. ada. Iya, makan malam. Kalau sahur itu ya menjelang subuh dan sunnahnya itu diakhirkan seakhir-akhirnya. Tapi kalau udah diniatkan sahur, apakah masih terhitung sahur itu, Pak? Tidak terhitung sahur itu Oh, karena tidak bukan di terhitung jam sahur. Anda sholat maghrib di waktu isya kodok itu maksudnya. Iya, maksudnya kodok. Iya. Dinner aja jatuhnya ya. Iya, dinner aja. Makanya sahur itu ya menjelang subuh. Iya. Itu sahur, diniatkan sahur. Oh, gitu. Sama ini aku kadang-kadang kalau misalnya kan si Nadine nih umurnya udah mau 6 tahun. Siapa? Nadine. Oh, Iya. Anak saya Habib. Nah, jadi Nadine itu belajar sholat. Udah mulai belajar. Iya, belajar puasa juga gitu. Alhamdulillah dan dia udah bisa. Mulai tahun berapa? ini? Dari tahun kemarin sebenarnya dia udah puasa kayak 28 harian tuh udah bisa dari full. Iya, full, Bib. Alhamdulillah umur 6 Dari sahur sampai maghrib. sampai maghrib ya. Oh, nggak pelan-pelan kamu didik dari Ya, tapi dia zuhur kayak selalu duduk di pinggir. Aduh. gitu? Oh, gitu. umur berapa tuh? Umur 6 mau 6 tahun. Sama Aku dia aja lagi awal- belajar sholat gitu Bib si Nadine ini. Dan ya gitu anak kecil kan kalau sholat kelakuannya suka aneh-aneh kan. Iya, iya, Kemarin iya. aku share juga tuh di postingan dia. Jadi dibilang sama mamanya kan, Nadine kalau sholat itu jangan cepet-cepet katanya gitu. Dan dia beneran nggak cepet-cepet Bib. Slow mo. Oh, kayak Zootopia. Slow mo. Iya, jadi berarti emang gen komedinya sudah ada ya. Memang. Nah, kalau sholat cepet sebenarnya niru dari bapaknya deh kayaknya. Wait, nggak usah gitu. Nggak usah dibongkar lah. Nggak usah dibongkar lah. DNA ya. DNA itu. Sekarang udah Jadi nggak. bukan cuma komedinya ya, Iya. yang DNA dari Sekarang bapaknya. Udah lambat sekarang. Udah Soalnya agak lambat. Udah agak lambat. Iya. Ya, sekarang udah mendingan, Bib. Udah lumayan. Udah Harus lumayan. ada diperlambat. Diliatin gitu istri ya. soalnya. Nggak diliatin Allah ya. Bukan karena diliatin Allah ya. Padahal gak cepet tuh tenang dalam sholat itu rukun loh dalam sholat. Iya, benar, Tumak Bib. ninah. Jadi di antara satu rukun ke rukun lainnya berhenti sejenak, Iya, Pak. tenang. Jadi ya sudahlah. Nggak, kalau sholat nanya nih, Iya. Habib ya. Kalau sholat belum. Oke, nggak jadi ya. Oke. Kalau misalnya tren-tren anak kecil, misalkan sekarang kamu tinggal di Sepatan. Ya. Sebagai seorang ayah, kamu kan tahu bagaimana bahayanya kalau misalnya kita main-main di luar gitu, Pak. Tinggalnya di mana? Sepatan. Oh, Sepatan. Beda. Sepatan ini di daerah Jakarta. Dekat bandara, Oh, dekat bandara. Bib. Oh, dekat bandara. Iya, pas banget di Rotio? sayap. Di sayap. Oh, di sayap. Lebih dekat lagi berarti ya. Oh, lebih dekat lagi. Kalau di Sepatan ada tradisi-tradisi puasa yang menurutmu sama kayak waktu kecilmu di Lampung nggak? Nah, karena di Sepatan itu kan lingkungannya itu masih masih perkampungan lah, masih banyak perkampungan itu. Jadi masih banyak kayak subuh-subuh gitu anak kecil pada main gitu, terus ada petasan, masih ada tuh gitu-gitu tuh. Kalau misalnya Nadine akan main petasan, kamu akan mengizinkan nggak? Main sama aku. Loh, kok sama kamu? Ya petasan Maksudnya yang kembang ini ya, api main gitu petasan ya. yang cetak gitu, Iya, yang petasan lempar, iya, lempar lempar gitu, gitu. ya. Itu kan Yang lempar. maksudku nggak begitu bahaya kan? Nggak bahaya. Star gitu aku main sama Tapi yang Nadine. ini yang pakai obat nyamuk biar Oh, kalau lama itu ininya. nanti lah umur 6. Lah ini benar tahun ini berarti.
Tapi emang Zaman dulu kan kita, sumpah aku dulu waktu zaman kecil main petasan tuh temenku masukin ke kantongku. Iya, iseng-isengnya zaman dulu Iya, ya. Petasan yang door loh ya. Iya, yang pakai api. Iya. Dan ini sih kadang mungkin bagi kita sebagai seorang ayah itu hal yang sederhana. Tapi ketika kita posisinya sebagai seorang anak, itu aku dulu kalau ayahku datang berlomba sama adikku bukain kaos kakinya ayahku aja, itu sampai sekarang jadi kenangan yang hangat. Misalnya gimana tuh, Pak? Iya, lomba bukain kaos kaki ayahku kanan kiri kan, aku di kanan misalnya, adikku di kiri, cepet-cepetan nanti dikasih apa, dikasih permen, dikasih coklat sama ayahku. Oh, iya. Hal sesederhana itu aja itu melekat di core memori aku. Oh. Karena mungkin bagi ayahku dulu apaan sih gitu ya. Iya, udah iya, sih. iya. Apalagi main petasan tuh. Jadi pasti itu jadi kenangan lah, kehadiran. Ya, core memory ya. Iya. Paling enggak main petasan pertama kalinya Nadine sama papanya. Betul. Yayahnya sama Sebaiknya yayahnya. sih sholatnya ya yang pertama sama ayahnya ya. Bener. Sholat juga sama aku. Sholat juga sama dia. itu. Iya. Itu kadang ya itu Bib, karena dibilang sama mamahnya sholatnya lambat tuh kadang ya aku kan sholatnya ya sekarang udah standar lah. Nah dia itu bisa, saya udah 4 rakaat, Nadine tuh baru ruku yang kedua gitu karena dia Dilambatin. bener-bener iya nggak tahu khusyuk atau dilambatin gitu. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Berarti Nadine nih kalau ke Papa Hifzi langsung. Papa Hifzi buka kacamata. Bukan. Manggilnya juga Yaya. Ya, Oh iya. Iya. Baru tahu loh panggilan Yaya. Maksudnya ayah tuh ya? Ayah, biar beda. Oh, biar beda jadi ditambahin ye. Yaya. Manggil ibunya apa? Manggil ibunya mama biasa. Mama. Oh, kirain bu ibu gitu. Enggak, Bu, mama. bu ibu itu. Aduh. Itu Kenapa tiba-tiba jadi berubah suku? Iya. Tapi mudik nggak? Mudik, Bib. Biasanya aku kalau lebaran gini karena mertua dekat ke mertua dulu, baru Di ntar mana mertua dekat? Depok. Oh, Depok. Di Depok, baru tuh H plus berapa ke Lampung. Lampung tapi Bakauni tuh ini ya padat banget ya. Padat, makanya aku nggak mau pas lebaran karena rame banget kan. Berarti Biasanya? setelah lebaran. Biasanya H plus 5 gitu. Pas orang-orang udah pada pulang sini, aku baru ke Lampung di sana kayak berapa hari gitu. Ya H plus 7 lah ya misalnya Ya, kayak gitu. H+7. Ngapain biasanya di Lampung? Biasanya agendanya aku selalu kumpulin keluargaku, keluarga besar tuh kumpulin, ya ketemu lah gitu di satu tempat makan gitu misalnya. Ya udah tuh ngobrol-ngobrol, habis itu aku ya jalan-jalan juga, terus kayak ketemu teman-teman, ya gitulah Ketemu pokoknya. gajah nggak? Kan Lampung Enggak semua. Waikambas. Aku seumur hidup, Bib, aku orang Lampung nggak pernah ke Waikambas, Bib. Karena itu cukup jauh kayak 4 jaman gitu dari Padahal pusat ya kotanya. kayak ibarat kalau aku nih core memory Lampung ya Waikambas lah, dari SD kita Waikambas kebanggaan Indonesia gitu kan. Dia pusat gajah Ya. gitu. Kan aku cukup kenal Ipsi Pak ya. Jadi kamarnya memang zaman mahasiswa, kamarnya ini sangat rapi alias pasar loak lah. Pasar loak. Setelah menikah tapi Setelah menikah aku nggak tahu bagaimana. Problem jadi problem. Jadi problem. Biasa. Dulu inget banget Bib di kosan aku, kalau kamu inget. Yang mana? Kosan mana? Kontrak terakhir. Oh iya kontrak. Saya nggak punya lemari, Bib. Nggak Iya, punya. oh, dia Emang males beli digeletakin aja. aja. Bukan digeletakin. Jadi Bekas baju kulkas. baju dari laundry. Ditaruh Udah ditaruh aja. Enggak, di kardus bekas kulkas. Ada Iya, yang- di kardus bekas Jadi saya kalau kulkas. ngambil baju gini, Bib. Oh, karena di Iya, itu kayak door prize apa? itu. Iya. Wah, oke, pakai gitu. Tapi udah lecek. Terus semua nggak tahu tuh itu yang kotor yang mana, yang bersih yang Oh, mana. kalau itu dipisahin. Kalau yang kotor ada di Dipisah, tempatnya. buangnya aja itu. Iya, ada kayak tempat toilet gitu, toilet Iya. baju kotor. Pas udah jadi rumah tangga, apakah itu menjadi satu problem? Iya, ngebiasain kan istriku bener-bener yang rapi banget tuh, Bib. Iya. Kayak apa sudut-sudut gitu tuh, bahkan dia yang harus presisi gitu. Iya. Anduk tuh kalau misalnya ininya miring dikit tuh harus dibenerin gitu. Aku relatif gitu tuh. Oh iya. Masih ini kayak presisi-presisi. Ya OCD lah. Iya. Heeh. Tapi ya yang nggak parah banget lah. Lebih sering tuh ngebenerin sesuatu sesuai dengan sudutnya. Ngeletakin sesuatu kalau pas di sudutnya enak. Iya. Atau jalan di keramik aja itu kalau bisa gak nginjek garisnya. Oh, kayak Nadine berarti ya, Bib. Oh Nadine Iya, gitu. kalau di mall gitu dia. Iya emang gitu. Oh gitu. Jadi misal keramik kan ada keramik itu kotak-kotak Iya. gitu. Kadang tiba-tiba
Jalannya jangan gitu. Iya, atau maunya di warna hitam aja gitu. Kadang Warna gitu. hitam aja di warna putih enggak gitu. Iya. Atau zigzag gitu. Zigzag tapi yang Terlalu berpola. kocak tuh kalau Habib zigzag. Lala. Enggak kayak jalannya gitu. Kaki kiri itu di sini, kaki kanan di depannya zigzag berpola kadang gitu. Oh, ya itu salah satu juga ya. Sama satu di keisengan. lift aja. Di lift kenapa? Kadang di lift tuh kayak nyesuaiin. Oh ini 3, oh ini 2 berarti aku di sini. Oh. Biar 3. Biar presisi, biar pas. Kalau aku pernah baca ini Pak dan Ya. juga Hibzi dulu sampai sekarang mungkin bahkan David Beckham itu OCD-nya adalah semua barang itu harus 2. Jadi misalnya? Misal ngisi lemari es, minuman bersoda itu ya dua jenis. Oh nggak boleh lebih. Nggak boleh jenis, nggak boleh dua-duanya hilang itu nggak boleh. Salah satu hilang besoknya beli untuk satu itu. Oh. Jadi harus ada. Boy, itu Harus parah ada dua. banget sih itu. Iya, Mungkin itu dia juga affiliate ya. Barangnya 2 jadi kalau nggak pernah habis stoknya. Iya, harus ada terus. Tapi sampai sekarang masih sering beli baju lebaran nggak? Kalau beli baju lebar, enggak sih kayaknya. Enggak ya kayaknya. Iya sih, enggak. Buat Nadine palingnya. Kalau buat aku tuh ya justru pas nggak lebaran beli bajunya buat syuting gitu. Mungkin ya kalau baju lebaran aku justru baju santai. Mungkin kalau kalian baju lebarannya justru baju buat ke masjid ya. Iya, Kalau saya kan baju ke masjid udah banyak Iya, ya. banyak. Kalau aku justru belinya kaosnya. Baju ke masjidnya udah pasti ada. Kau seringai gitu ada nggak sih? Kaos apa? Seringai. Apa seringnya itu? Band, Kau sering band nggak? metal. Tapi aku inget banget waktu zaman aku kecil itu lagi ngetren sekali Dagadu. WWE. Oh WWE. Iya WWE dan itu lagi mau lebaran. Aku pengen banget baju lebaranku The Rock. Oh iya. The Rock yang iya. Stone It's man. Iya. Dan kita kan anak kecil tuh kalau pakai baju lebaran itu kan antusias gitu kan. Iya. Itu beneran aku cari ke pasar sama ibuku, harus yang itu gitu, pokoknya harus yang The Rock gitu. Dan pas sholat Id aku pakai baju itu, Bib. So, ya kalau masih Berarti kecil kalau nggak masih apa-apa kecil ya. gini itu yang sholat tuh. Iya. Dia juga Iya. Kalau aku dulu pas kecil ini Apa, Bib? baju yang ada lampunya. Oh, ada dulu. Bisa ada. baja hitam. Terus Iya. ada lampunya gitu. Ada dulu. Bisa dihidupin, ada saklarnya. Ada gitu. saklarnya dulu. Iya. Ya, tapi nggak boleh kehujanan tuh. Nggak boleh dicuci juga. Nggak boleh dicuci juga. Emang gak boleh cuci? Nggak boleh Nggak dicuci. boleh. Dry cleaning. Tapi bau sih, bapak lagi anak kecil ya kan? Keringatnya. Yang penting style, Bro. Enggak ya, itu bukan baju yang dalam pengertian dipakai sih. Itu cuma pas lebaran doang, paling beberapa minggu udah. Udah gak dipakai lagi. Udah nggak dipakai Kalau lagi. sekarang Habib mau nggak pakai baju kayak gitu ada lampu-lampu, Bib? Bagus. Lagi ngisi kajian nih, Bib. Ya, fosfor gitu. Misal bajunya polos, tapi kalau lampunya mati ada tulisan Oh, step up. step up gitu. Iya. Allah. Oh iya, itu betul. bisa. Betul sih. Iya, Tapi fosfor. kan sebaiknya itu nggak di baju tapi di hati ya. Iya pasti di hati, tapi tidak ditampakkan. Cuman Jadi dakwah ya. di tempat gelap pun Allah selalu ada. Gitu. Masya Allah. Saya nggak pikirin deh. Oke. Nggak pikirin. Nggak dipikirin harusnya. Kirain dapat ide baru. Saya pikirin. Ya. THR ada nggak? Kalau tadi baju lebaran relatif nggak. Tapi kalau misalnya keluarga, apalagi keluarga kecil, pengennya kan untuk ya mumpung ada kebutuhan sosial media nih sekarang gitu. Harus seragam atau bebas saja? Oh, istriku paling yang nyiapin. Iya, pasti Tapi itu istri pun kan. baju yang udah ada gitu. Oh iya. Baju yang udah ada nggak seragam dong. Iya, baju yang udah ada disamain warnanya gitu, ton warnanya gitu. Oh. Tapi kadang-kadang juga ya beli juga sih. Beli untuk kebutuhan misal foto di sosmed lah ya, foto di sosmed. Tapi nggak begitu. Inilah kayaknya istriku juga nggak begitu yang pengen sama-sama banget biasanya. Anggota keluarga kalau pulang ke Lampung foto-foto. Foto-foto. Artis nih, artis. Enggak lah. GJLS gitu. Misal. Biasa Iya nggak? aja, biasa ini, aja. Ini Hibzi yang ada di film Targetnya Raditya Dika. Kan nggak begitu. Ada nggak? Ada. Iya. Ini Hibzi yang di Tak Kemal Maka Tak Sayang nih. Ada. Iya. Ini Ifzi yang di Mensrea ya? Itu Panji. Panji. Bukan Hibzi, Bukan. Bukan beat-beatnya Itu band Danio itu. Band Danio. Beda orang. Emang agak mirip sih. Ya, Itu beda Danio. orang. Itu band Danio. Beda orang. Tapi Lampung kalau lebaran makan Wah, durian nggak? makanan durian itu luar biasa. Kita bahas makanan di kampung, Pak. Makanan di kampung. Aku ke Lampung
makan durian. Pertama kalinya seumur hidup makan durian di Lampung. Habib kalau misalnya Dan aku baru Pak tahu. manajer ya, Pak Pak manajer. manajer kalau misalnya ke Lampung lagi harus cobain yang namanya seruit. Seruit. Seruit Bu Lin itu wah paling mantep tuh. Jadi Seruit itu apa tuh? Seruit itu jadi kan sekarang lagi ramai sambal rampai tahu kan? Di Ya. Jakarta banyak kan. Nah, Ya. itu sambal rampai tapi juga ditambahin kayak tempoyak. Tempoyak tuh durian yang difermentasi gitu. Oh. Nah, itu dicampur sambelnya, ntar dicampur sayur-sayuran. Iya. Nah, dan ikan bakarnya juga enak banget. Lampung tuh- Bapak harus coba itu, Pak. Sambel ada duriannya. Iya, Loh tempoyak. iya, Lampung tuh durian banget Durian sebenarnya, tapi Pak. fermentasi gitu, udah asem asin gitu rasanya. Masih ada aroma duriannya nggak? Masih ada dikit lah. Nice tuh kayaknya. Enak banget itu, Bro. Puasa-puasa gini bahas makanan nice idea sih. Nanti kita buka pakai itu ya ke Lampung, mau nggak? Kelamaan. Ada nggak restoran Lampung di Jakarta gitu? Banyak sekarang Bib, Apa? restoran rampai sambal rampai gitu. Search aja kayak misalnya di online gitu ada banyak. Oke. Udah banyak. Di Shopee Food mungkin ada ya? Iya di Shopee Food juga Kamu ada ini tuh nggak mungkin. ada nggak yang wah di sini nih kalau mau masakan Lampung yang enak? Belum begitu notice sih Bib, belum pernah ke tempatnya langsung Misalnya, sih. kalau aku ya istriku kan dari Sulawesi ya. Iya. Itu di daerah Cawang ada rumah makan Maranu. 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 Itu enak masakan Sulawesi. Pokok semua masakan Sulawesi di sana enak-enak. Tempatnya biasa aja tapi Rahang tuna? rahang tuna. Iya. Rahang tuna kan Manado, bukan Kan Sulawesi. bukan Enggak, ini Makassar. lebih ke kayak coto ya. Oh, coto. fokusnya Makassar. Iya, gitu. Makassaran. Coto, Sama palu ini basah. apa palu basah sama apa pisang hijau. Pisang hijau, es pisang Pisang hijau. hijau tadi dia, mentang-mentang coto pisang Mentang-mentang hijau. Pisang hijau. Iya, dagingnya Daging capi. Aman aja ini komedinya, Bang. Aman aja segini lah. Begitu-begitu aja lah. Soalnya dari kemarin begini. Iya. Coto pakai daging sapi, kalau coto Pakai capi, Asik. asik. esnya juga es Pisang hijau. Wow. Kalau sekali. Nah, kalau tren lebaran itu kan tiap tahun pasti ada ya. Iya. Baik jokesnya ada, Iya. kemudian kontennya ada. Cukup aktif juga masih warna ini. ada. Iya. Iya, kira-kira lebaran sekarang nih trennya apa? Trennya apa? Kalau dari keluarga kemarin kita ngobrol sama Mario itu mungkin akan ada unjuk bakat Unjuk bakat. setiap Unjuk bakat. ponakan-ponakan. Oh gitu, itu yang terbaru ya? Ya, kemungkinan. jadi Wah. ponakan akan dikasih THR berdasarkan bakatnya seperti apa. Iya. Wah, Jadi Nadine kayak bisa idol nih. gitu. Iya. Wah menarik sih itu. Iya. Iya. Kayaknya tapi tren yang masih akan terjadi adalah hampers. Hampersan. Dan mungkin tahun ini tuh orang-orang akan jadi lebih kreatif. Apa? Karena Jadi misalnya kan kalau kemarin kan misalnya hampers isinya kue, ya kan, dan ini tuh kayak hampers isinya hampers yang dikasih orang. Gitu. Jadi udah di, Jadi kayak bajai bajuri ngasih lauk satu ke tetangganya ngasih lauk itu ke tetangganya lagi, Sampai muter deh balik ke dia lagi. yang saya tahu kalau itu tuh biasanya ucapan selamat lebaran. oh copy paste. Saya kan Copy kebetulan paste. menulis ya. Iya. Saya bikin tuh yang indah-indah. Di bawah manajer dan keluarga. Oke. Muter balik lagi ke saya, cuman bedanya nama keluarganya aja. Bahkan kadang nama keluarganya lupa diganti. Lah, ini kan dari saya. Oh. Iya, copy Kadang paste yang ngirim tuh. keluarga siapa, atas namanya keluarga siapa Iya, gitu. iya. Harus kreatif ya Bib ya. Harusnya. Bukan cuman itu sih, menurut aku harus tulus juga. Karena Dari ini kan hati. momentum kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Jangan cuman pakai stiker. Kalau stiker tuh kayaknya gak effort gitu. Iya, Gak iya. tulus. Tapi kalau pakai voice note, kalau aku pakai voice note biasanya. Oh iya, Bib. Atau nulis sendiri kayak ya benar-benar kita effort dan tulus buat minta maaf. Kalau aku nggak copy paste sih. Nggak, bikin kalau aku sendiri pasti. copy paste paling ku rubah tanda baca gitu, huruf kapitalnya. Sama aja sih. EYD. Effortless juga itu sih. Effortless. Butuh pengetahuan ini bahasa Indonesia yang Sebenarnya baik, Bib. iya. Itu, Bib. Tapi Pak, ini saya mumpung keinget juga misalnya untuk kalian berdua nih, aman nggak kalau misalnya ucapan lebaran yang dikirim lewat WhatsApp itu dibalasnya nggak seketika itu juga, misal nunggu waktu senggang. Betul. Misal hari malamnya. Benar. Boleh nggak itu Pak? Aku biasanya selalu begitu, tapi kayaknya tahun ini mau berubah deh. Kenapa? Soalnya ketika dibiarkan 2 hari aja atau sehari itu banyak sekali Pak. Jadi akhirnya jadi PR.
Aku biasanya cenderung ya udah langsung dibalas pakai voice note. Terima kasih ya, selamat lebaran juga. Mohon maaf lahir dan batin gitu. Oh, lebih simpel ya Bib ya. Lebih simpel. Bapak selalu pakai voice note memang. Pakai voice note. Iya, biar nggak di copy paste tadi ya. Oh, Bapak dendaman orangnya. Soalnya di copy itu paste ya nggak? Di suara Bapak diambil, diedit pakai AI. Jadi suara dia. itu ada tuh yang edit. tapi apa itu bukan cuma lebaran sih sekarang. Kayak apa turut berduka cita. Iya. Udah pakai stiker orang Iya. kan. Terus selamat ini selamat itu tuh kecenderungannya udah pakai stiker Iya, sekarang. iya. Iya. Males ya mengucapkan Males. pakai hati ya Bib ya. Iya, kalau menurut saya sih Balas juga pakai stiker. Balas misal ada ucapan terus sama-sama ya gitu cuma gini doang. Iya. iya. Kalau saya masih tipikal yang nulis sih Bib. Satu-satu. Iya, Bahasa nulis Thailand? satu tapi enggak lah, Thailand Vietnam lah. Wih, asik. Main diganti negara nih sekarang nih ya. Main Males diganti sama orang. negara. Tapi saya tuh orangnya nunggu ini Bib kalau balas WhatsApp, nunggu banyak baru saya balesin satu-satu gitu. Kalau Kalau Di saya waktu senggang. di waktu senggang karena kadang suka ke skip tuh kalau misalnya balesinnya di momen misalnya di sela-sela gitu justru malah ada yang nggak kebales gitu. Merasa beban nggak kalau ada yang nggak kebalas? Nggak juga sih, Iya paling sih. minta maaf Iya saya. sih, biasa aja sih. Maaf Iya. ya gitu. Aku kalau misalnya ada chance untuk ketemu langsung misal gitu Pak. Ada kayaknya aku bakal ketemu orang ini nih, nggak aku balas nggak apa-apa karena nanti pasti akan ketemu. Oh. Gitu kalau Tapi kan misal umur gak ada yang tahu. Iya. bila waktu telah berakhir teman sejati. Copyright. Kan enak, kopi benar, right. Copyright, copyleft, asik, asik. Tapi kalau mudik, Ip, sekarang kalau misalnya mudik kan nggak punya satu keluarga doang nih, Ya. nggak hanya dari keluarga ayah dan new mama. Iya. Ya, tapi kan ada keluarga dari mertua juga. Iya. Membaginya bagaimana itu? Apakah harus di sini berapa hari, di sana berapa hari kah? Iya, kebiasaannya yang dilakukan adalah lebaran khas hari pertama, hari kedua itu masih di sini. Terus pulang dulu kan, siap-siap baru ke Lampung gitu. Biasanya semingguan lah di sana 5 sampai Berarti GJLS tuh New Mama itu cerita beneran. beneran. Maksudnya Beneran. terinspirasi dari ceritamu bener. Itu ibu-ibu. Enggak, maksudnya kan beneran bahwa punya ibu tiri, tapi Ya, ceritanya tapi ya ceritanya nggak beda. sama kan. Iya. Tapi terinspirasinya dari Iya, sana. mungkin Oh. Regen Oh, terinspirasi dari sana. Oh, Dia iya, mencetuskan ide itu. Oh, pantesan. Nah, tadinya tuh aku pikir film GJLS yang ibuku ibu-ibu itu ngambil dari hadis Nabi, ibumu baru ayahmu. Nggak taunya makanya emang Kirain nggak religi ketebak ya. premisnya, ternyata ya dari inspirasi itu ya. Dari inspirasi buat new mama ini tadi. New Mama. Iya. Mama of the system of the life. Yeah. Nah, kalau misalnya nih Hip Ya. belanja baju-baju gitu. Siapa yang belanja? Istri sih yang lebih sering belanja sih. Istri, tapi kadang-kadang juga aku kalau misalnya buat jarang sih ya lebaran aku beli itu misalnya buat syuting gitu. Itu pasti aku beli tuh yang emang kesukaan-kesukaanku gitu, baju-bajunya Iya. gitu. Kamu jarang beli-beli baju ya, Bia? Sering lah, Oh iya ya. sering lah. Kalau belanja paling banyak dari kamu apa? Misal kayak bulan ini tuh paling lagi suka belanja apa? Baju sih. Baju, celana gitu. Kalau tergantung kebutuhan syuting. Kalau misalnya wah syutingnya banyak nih, jadi bajunya harus Banyak. baju beberapa gitu. Kalau hampers biasanya dikasih ke siapa? Hampers nih pertanyaan. Ini fenomena yang harus kita bahas ini Pak. Hampers. Karena kalau aku ya lebih ke tokoh-tokoh agama di luar Islam. Karena kan circle utamaku Iya. itu kan. Iya. Jadi aku tuh kalau lebaran ngirim-ngirim hampers ke mereka. Bill Gates gitu-gitu. Enggak, bukan. Oh, enggak. Ya kayak Bill Gates tokoh agama. Bante Dira. Oh, Bante. Bante, Bilang dong. pendeta Iya, 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 Dan iya. biasanya aku pakai ini, pakai apa? Pakai ransel hitam. Ngirimnya. Oh, Enggak, Pak.
Justru itu intinya adalah pesannya, bukan isinya. Pesannya bahwa tidak boleh ada stigma di antara kita. Kan orang tuh punya Islamofobia, Kristenfobia. Oh, kalau ada orang Kristen mau bangun gereja di sini, oh berarti akan begini-begini. Kalau ada orang Islam pakai pakaian begini, berarti dia begini dan begitu. Nah, stigma itu mau dihancurkan. Di antaranya ransel hitam, nggak perlu ada stigma di antara kita. Tapi isinya apa tuh, Bib? Isinya? Enggak, Bib kalau ngasih hampers biasanya apa? Kalau aku isinya? biasanya ngasih sesuatu yang experience mustahil mereka dapatkan. Oh, apa tuh? Air Seperti zam-zam pernah. Oh iya. Parfum aroma Mekah Madinah. menarik. Itu kan mereka susah ya untuk dapat iya. experience itu ya mungkin oke. karena gak ngerti. Nah, terus buhur. Tahu buhur nggak? Oh iya yang diapiin habis itu keluar aromanya Itu kayak yang opium. Iya, kayak opium, tapi ini yang aromanya aroma khas Mekah Madinah juga. Kemudian kurma. Aku pernah Tapi kalau menghadiahi kurma kan ini. di minimarket juga ada. Di Shopee juga banyak kurma. Tapi mereka untuk Beli umat ini jarang untuk beli kurma secara willingly untuk beli gitu. enggak sih. Nah, Saya biasanya sama mereka justru dikirimin kurma sama madu. tuh. Saya sama pendeta Yeri dikirimin madu. Dan mereka konsumsi nggak? Kayaknya konsumsi. Karena kayaknya. madunya kayaknya bukan madu server kita. Iya, soalnya dari tempatnya itu kayak, mohon maaf, kayak khamr. Lebih madu, Iya, enak tapi lebih enak. Kalau madu kurma tuh ini sih, aku sering justru dapat dari mereka ketika awal-awal mau masuki Ramadan gitu. Nah, yang ini tuh justru aku selain itu adalah identitas lainku sebagai orang Madura. Aku Apa sering tuh? tuh ngasih barang-barang, misalnya celurit. Oh. Tapi yang buat pajangan doang. yang kita kunci doang. Kayak ngancem ya kalau di dalam ada kayak ngancem. Iya. Terus sama ini apa? Pecut gitu. pecut. Iya, pecut Ya. yang buat sapi biasanya. Madura banget tuh. Itu Madura. Terus otter Madura. Otter Madura. Yang hitam tuh. Oh, yang hitam benar. Itu juga boleh. Iya. Ya. Sama apa? Ya lah ya. Ah, itu bukan, itu yang ilegal. Sampai di situ udah ya. Udah ya. Oke, kalau Imsi. Siapa biasanya yang dikasih siapa? Kalau siapa? Enggak, ini dulu deh, termasuk orang yang suka berbagi hampers ya? Iya. Kayak ada agak terpaksanya sih sebenarnya. Enggak apa-apa. karena gini orang ngasih hampers. Kok aku nggak ngasih ya Iya, gitu. kadang-kadang ada rasa merasa ada rasa bersalah kan? Iya, kalau nggak ngasih tuh Oh, berarti biasanya ngasihnya ke orang yang ngasih. biasanya gitu. Aku harus ngasih orang yang ngasih aku dan juga beberapa teman-teman yang emang kurasa emang emang dekat gitu. Kalau aku yang enggak malah. Oh ya gitu, Bib. Iya, kayak Ajandri, Vindes tuh ngasih, tapi aku gak bales sih. Oh. Paling ya aku- di storyin aja. Iya. Kalau kita sungkan sih kalau nggak di story. Kalau aku soalnya aku membalas orang-orang yang ngasih aku dan juga emang ya dilebihin banyak itu buat orang-orang yang emang pengen aku kasih gitu. Teman-teman, Biasanya rekan kerja siapa? gitu, GJLS pasti. Ya GJLS gitu, Pasti. rekan kerja, teman-teman Bukannya gitu lah. biasanya kalau udah sedekat itu udah gak pakai hampers-hampersan ya, Hif? Ya tuker-tukeran aja kan mereka ngasih, aku juga ngasih gitu. Isinya Sakit hati apa? nggak? Misal kalau misalnya kamu ngasih tapi nggak di story. Nggak apa-apa banget aku mah. Justru malah kalau di story tuh Malu. malah nggak enak kelihatan sama yang nggak Yang lain yang nggak dikasih. gitu. Bener. Sama kalau aku jadi Iya. mendingan udah nggak usah di story gitu. Nggak usah di story nggak apa-apa kali. Soalnya kan gitu. aku ngasih hampers cuma 5, Bib. Mas, kan itu cuma GJLS saja 2, manajermu 1, drivermu 1, asisten 1 dong itu berarti. Kalau tim aku bukan hampers yang hampers ya, maksudnya paling beliin kue. THR. Ya THR pakai plastik merah biasanya. Oh, Gitu, sembako. Sembako. Kalau aku tim barang endorsan aja sih. Ya Allah. Barang Indonesia dikasih tim. Ini kan aku disclaimer, ini bukan endorsan loh. Iya. Iya. Tapi aku selalu ini kalau GJLS selalu unik-unik hampersnya. Nah itu apa? Kayak kemarin itu aku sama tim bikin biar alat-alat yang kalau misalnya kumpul keluarga itu bisa dipakai. Misalnya mainan werewolf gitu. Oh, kartu werewolf. Kartu werewolf. Terus ada ular tangga gitu-gitu. Jadi pas kumpul-kumpul
bisa dimainin itu. Bisa. Jadi asumsinya kalau kumpul keluarga saat Lebaran main bisa itu. main itu. Kayak tahun ini alat-alat olahraga tuh yang dikirimin ke Apa gitu. kan berat, Hif? Enggak, bukan alat-alat olahraga. Apa sih kayak cuman ini nih yang Iya barbel aja grip segini loh. ya gitu-gitulah. Oh grip. gitu. Ya. Oh yang buat tangan tuh. Ya buat grip hand grip. Iya, Atau minuman gini tuh, kesehatan. yang buat lompat. Apa? Yang buat lompat. Ini apa sih tuh? Tali. Iya lompat tali Jamrut gitu kan. itu ya. Tali lompat lah, ya itu. Hula hoop gitu. Kenapa halal olahraga sih? Ya nggak apa-apa, lagi Nggak, kan agak sekarang unik lagi kan? tren olahraga, biar beda aja tiap tahunnya. Kan lagi tren olahraga, kirimin gitu. Biar jadi ini juga Top of mind. omongan gitu. Iya, Oh biar ini jadi- unik ya hampersnya, jadi Iya. kan kelihatan GJLS-nya gitu. Iya, Iya, yang iya, unik-unik iya. gitu. Kayak Iya. Zawin tuh kalau ngasih hadiah Selalu unik. kompor 4. Kompor terlalu aneh dia tapi Kompor ini kompor tungku gitu. 4 lebih. terlalu aneh itu. Tapi ini aku sebenarnya pengen nanya ke Bapak nih, Pak Manajer nih. Kalau untuk hampers gitu sebenarnya kalau dalam agama sendiri seperti apa sih memandangnya, Pak? Iya. Oh bagus banget. Karena kata Nabi Muhammad itu saling berbagi hadiahlah untuk menumbuhkan saling cinta. Dan berbagi hadiah itu sebagai salah satu untuk tetap menjaga silaturahmi khususnya ke orang-orang yang jauh yang kita gak mungkin ketemu. Ya. Kemudian simbol cinta. Jadi benar tuh pilihnya yang unik, yang dekat dengan kita Ya. agar utamanya yang diberikan kepada orang lain itu adalah rasa cintanya. Makanya jangan barang endorsan gitu. Karena yang Kalau barang utamanya endorse ke tim aja ya. betul. Tim boleh ya. Karena kan kita punya cinta nih kepada suatu Iya. barang, maka yang kita berikan itu bukan hanya barangnya, utamanya adalah rasa cintanya dari kita kepada dia. Makanya kalau bisa dibuat sendiri. Kalau Iya. aku hampers ngehiasnya sendiri. Oh. Aku sama istri ngehias sendiri. Berdua. Berdua. Nice. Itu. Kemudian ya pokoknya kata Al-Qur'an, kamu tidak akan sampai kepada puncak ibadah sebelum memberikan apa yang kamu cintai kepada orang lain. Masya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitu kata Habib Ja'far tuh. Saya sering nonton kontennya Habib Ja'far. Bagus. Nah misalnya nih, itu kan kalau hampers dan mungkin yang juga menjadi concern kita menjelang Lebaran itu adalah THR. Iya. THR. THR singkatannya apa tuh? T-nya apa tuh? Masih T-nya. Tahun ini harus mikirin THR karyawan. H. Haruskah aku membayar THR karyawan? R. Repot deh. Pusing. Asik. Main di singkatan oke, main di nada oke. Dibedah, komedinya dibedah. Jadi tidak lucu. Yang males ini orang. Serba bisa. Tapi ya aku jadi THR tuh buat aku sih jadi kayak ya karena udah punya tim ya, udah punya tim, GJLS juga kan punya tim juga dan itu kan tanggung jawab ya ini kan maksudnya kita yang punya perusahaan itu kan jadinya ya kayak wah harus kerja keras nih sebelum Lebaran gitu buat mempersiapkan itu. Ya. Ya. Oh itu baru dipersiapkan menjelang ya, bukan Ya dari udah lama. ada, cuman biar ada sisanya lah gitu. Biar ada sisanya habis Lebaran. Tapi buat gajian GJLS tuh bulan emang depannya. dirimu yang nge-manage ya? Apa tuh? Maintain. Yang maintain tuh kamu ya? Di mana, Bib? Di GJLS? Enggak. Kalau agak lain misalnya kan ada Oki kan Ya, yang, Oki. yang paling maintain tuh. Oh ya kalau kita ada pembagian kerjanya. Oh. Kayak aku di event sama merch. Terus kayak Rispo itu di bagian finance dia dan administratif. Serius. Tapi nggak percaya sih. Anda percaya? Nggak, tapi ada orang yang emang yang ngurusinya orang finance-nya. Dia tuh kayak cuman otorisasi. Nah Regen tuh lebih ke konten kreatif gitu. Nah, Jadi ada tapi jangan pembagian lupa itu. Hip kalau misalnya THR itu nanti disimpan baik-baik ya, jangan sampai THR itu dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan impulsif. Iya. Dan juga ya jangan lupa aktifin fitur pembayaran barokah di Shopee Barokah. Iya, Apa jadi, tuh? Nah. jadi itu fitur pembayaran barokah, artinya fitur pembayaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi Masya bukan, Allah. jadi kan yang harus halal itu bukan hanya zatnya atau barangnya, Ya. tapi juga skema Pembayarannya untuk juga. mendapatkan uangnya harus halal, bukan dari hal-hal yang haram, dan cara mengeluarkannya juga harus metode yang halal. Sama kayak ketika kita menyajikan makanan, itu yang halal bukan hanya dagingnya, tapi
cara menyembelihnya Iya. dan cara memasak hingga menghidangkannya juga Iya. halal. Nah begitu juga ketika kita pembayaran tuh pembayaran yang barokah. Masya Allah. Nah ini pokoknya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam karena memang dibuat utamanya untuk memfasilitasi umat Islam untuk bertransaksi yang nyaman, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi uang ini dari hulu ke hilirnya itu barokahnya tuh ada terus gitu. Betul. Tuh, jangan sampai ada proses di mana itu bisa mencederai atau mengurangi kebarokahan dari si uang tersebut gitu. Bahkan untuk menjelaskan semua hal ini itu saya yang dihadirkan gitu. Jadi agak sedikit tahulah tentang agama. Benar. Jadi udah ini pilihan yang tepat menurut saya. Termasuk untuk tahun-tahun selanjutnya itu menurut saya udah mulai pitching. Langsung mulai pitching. Langsung defend dia. Langsung defend, menyerang, langsung pitching. defend. Langsung defend. Langsung bikin deck. Langsung defend. Langsung defend. Tapi kalau jajan-jajan nih, dari Pak Manajer dan juga Himsi nih, Ya. kalau jajanan Lebaran kalian tipe orang yang ini beda open nih. house atau tipe yang mampir ke rumah orang? Kalau karena aku pas lebaran di mertua, karena mertuaku yang dituakan tuh ya saudara-saudara pada datang dan aku tuh harus ada pempek. Oh, Jadi sebenarnya sebenarnya itu Lampung bukan Palembang. Iya di Lampung. Tapi aku dia kan doyan banget. orang Palembang. Ibu juga orang Palembang. Oh. Tapi di Lampung mah pempek itu emang udah jadi kayak makanan Lampung juga gitu, Bib. Orang-orang tuh biasanya kalau lebaran menghidangkannya pempek. Nah, buat keluarga istriku itu hal yang nggak umum gitu. Tapi aku kayak selalu request pokoknya kalau lebaran ada pempek ya. Gitu. Jadi biar aku bisa merasakan Ya. suasana di Lampungnya Itu juga gitu. satu-satunya kapal selam yang bisa dimakan tuh. Iya, benar. Kalau yang lain kan Cuma Nggak jadi bisa. desain kaos. benar. lebih terus. Iya, benar. Tapi kalau di sini tipe pempek yang kukus. Siapa? Kamu enggak? Iya, pempek kukus, iya, pempek goreng juga nggak apa-apa. Dia yang ngajarin aku bagaimana caranya makan menikmati pempek. Habib tahu nggak? Bapak tahu nggak cara menikmati pempek yang benar? Pempek yang menurut Orang Palembang menurut itu- keyakinan Hibzi benar. Gimana? Tahu Pempek. nggak? Ya Biasanya udah, kalau tinggal- bapak makan pempek gimana? Ya udah dicelupin ke bumbunya, makan deh. Wah. Pakai tangan atau sendok? Pakai sendok. Kasih tahu. Karena gak ada effort pakai tangan kecuali dia daging yang susah. Kasih tahu, pakai tangan. kasih tahu. Mau kemana? Main di escaping room. Main di escape dia sekarang. Males banget ya. Main di escape. Main di komedi mutu lalu keluar. Biar dipanggil lagi, lucu lagi. Nice. Gak nyaman kali komedian begitu. Asik. Kejujuran. Asik. Main di truth. Main di truth. Main di bitter. Main di backstage. Asik. Apa backstage? Backstage itu udah mulai ngada-ngada. Gimana cara menikmati pempek Pempek. yang Aku menurut sebagai keyakinan orang- kamu benar? Bukan, orang Palembang juga begini caranya. Jadi pempek itu, Bib, makannya paling enak pakai tangan. Terus dituangnya di mangkok yang kecil. Oke. Kalau mangkok yang besar tuh udah buat nempatin pempeknya doang. Iya. Jadi cukonya ditaruh situ. Kita makannya pakai tangan. Ambil gini, cek makan. Kuahnya dihirup. Kayak sayur asemnya orang Betawi. Betul. Itu dia, betul, Bib. betul. Itu sayur asem orang Betawi aku diajari istri begitu. Oh, dihirup ya, Bib ya? Iya dihirup. Tapi emang kerasa enak banget, Pak. Ya kan? Kamu udah cobain kan? Udah, aku malah sekarang pakai gitu terus. Ah. Di pempek manapun ada mangkok kecil nggak? Untuk cukoknya nih. Jadi si pempeknya dipisah, mau kukus atau digoreng, dicelup-celup dikit aja, klep, ininya crunchy-nya tetap Ya. dapat. Diuyupnya, cukoknya dapat. Pas di sini nyampur. Sampai ke sini-sini. Asik, main di anatomi sekarang. Asik. Hiperbola. Oh iya. Teorinya dibenerin. Aku mau nyobain nanti. Bisa bro. Boleh nih ke depan bertiga ya. Pitching juga. Masa langsung pitch? Masa langsung pitch? Mau juga kali 8 episode. Masa 1 episode doang. Bisa. Biar kalau bintang tamunya itu kan jadi rame. Tenang, Makanya- tapi begini, perusahaan ini Ya. kalau misalnya udah ngelok satu talent, insya Allah selama talent itu tidak bermasalah di kasus-kasus atau tidak bermasalah apa, pasti dipanggil Oh lagi. iya, saya mah langganan Shopee. Lah iya. Dari live Shopee dulu. Wah, Sahur. Benar, iya, betul. Markah.
Enggak, dia enggak markas aku. beda. Dia yang sahur. Oh. Dulu pernah. Sebelum dia. Sebelum markas. Habis markas kan Ari Brata. Iya. Bagi-bagi aja. Bagi-bagi, ganti-ganti. Keberkahannya biar dibagi. Masya Allah. Itu dia. Iya. Shopee Barokah, Shopee berkah Barokah. ke semua ya. Main di slogan sekarang. Main di tagline. Main di menjilat. Udah mau ending nih. Durasi mau habis. Saatnya. Startnya sebenarnya dari beliau. Enggak cuma Ramadan kali. Cocok kita mah ngeblend ya. Udah ngeblend banget sih. Ngeblend banget. Tinggal kasih aja tema aja. Iya. Nanti kalau perlu disapuin aku yang nyapuin. Masa Apa dari tadi? Dari tadi kita yang nyapuin ya, Bib. Masa ada sih. Tapi mungkin kalau diterapkan ke sate Madura gak bisa itu. Kenapa itu, Pak? Iya masa diseruput. Ininya bumbunya diseruput. Enggak, Oh, iya, nggak cocok. dari tusuknya harus diginiin tuh. Iya. Diginiin. Nggak cocok, Udah nggak cocok tuh. Nggak cocok. Ditaruh gini di. Aduh Nggak nggak cocok. cocok. Nggak. Sama ini sih. Nyangkut-nyangkut itu Nyangkut. bumbunya. Sama mungkin yang beda ya menurut aku. Gak tahu punya Hifzi dan Regen. Lupa udah 8 kali Yusril gimana ya? Jadi nggak terlalu berkesan berarti di hidup bapak ini. Parah si Jafar Anda ini. tidak terlalu berkesan. Wah, Oh iya. wah, Saya manajer loh. Oh iya manajer. Sorry Pak. Pak Husen. Sama aja. Enggak, mungkin yang beda Sri ya. Iya. Kalau di komunitas Arab, lebih ke jajanan lebaran yang dihidangkan itu bukan kue kering, tapi kue basah. Oh. Jadi lebih effort banget tuh. Malam-malam kita siapin, paginya dihidangin, terus dipanasin lagi buat besoknya lagi dihidangin. Apa Bib kue basahnya Bib? Oh banyak tuh, kayak ada Rusbilaban gitu, ada nggak? Hasidah itu kayak bubur tapi manis. Kemudian harisah itu bubur tapi sedap. Hah? Iya, jadi bubur daging dihancurin gitu, dihancurin. Dan zaman itu kan ngancurin dagingnya harus pakai tangan, nggak pakai blender atau apa. Jadi itu effort banget. Terus ada kayak miswi itu kayak paha kambing satu untuk satu orang misalnya. Mantep banget itu Bib. Mantap ya. Mantep itu Kayak Bib. dimakan-makan di Arab tuh. Dan dimakannya pakai madu tuh. Kambingnya dibumbuin gitu Bib. Iya kayak guling Bubur gitu. pahit gitu. Iya Iya, kayak enak guling gitu. banget tuh. Tapi bumbu khas kemudian Madura ya? iya. Jadi kayak kaldu-kalduan gitu. Bukan kue-kue kering. Berat banget. Berat kerjanya. Berat. Sama budget itu Bib. Apa? Budgetnya lumayan. Budget, juga. iya. Lumayan. Budget. Karena Makanya paham kan kenapa beliau harus kesana kemari kan. Budget. Jangan iri kepada 8 episode saya. Percuma nanti lebaran habis. Astagfirullahaladzim. Tapi karena memang kita dididik dari kecil. Itu rumahku aja di depan ruang tamu. Itu ada kamar mandi dan kamar tidur. Karena orang Arab itu dididik untuk menghormati tamu-tamunya. Oke. Jadi tamu itu bukan hanya disediain tempat untuk buang air atau mandi, tapi juga untuk tidur. Untuk istirahat. Bukan istirahat, tidur berhari-hari juga gak apa-apa. Banyak dulu tamu-tamu ayahku tuh banyak tidur lama. Jadi ada kamar tidur. Ya mungkin nggak kenal, tapi kan kita gampang banget mengenalnya berdasarkan marga dan lain sebagainya. Oh kamu keturunannya ini, oh ya udah silahkan. Kenapa di ruang tamu? Agar tetap terjaga hijabnya dengan kaum perempuan yang ada di dalam. Aku tuh yang paling kuingat kalau misalnya Habib lagi lebaran tuh kan suka bikin ini kan story atau di postingan reels itu yang bener-bener keliling ya Habib satu Iya, sama lain. Jadi silaturahmi. Habib udah keliling terus nanti yang lain juga keliling. Emang harus Jadi, kayak gitu Bib. kalau Ada di yang per Madura, Bib? keluarga, ada yang per kampung. Kalau hari pertama biasanya per keluarga keliling Oke. itu sampai malam. Nah hari 2, 3, 4 itu satu kampung kumpul. Kurang lebih ada 800 orang. Dari 500 kakak. 3 hari masuk ke rumah satu persatu. Bacain sholawat. Duduk makan. Ditutup dengan berdoa. Selalu makan? Per rumah 10 menit. Selalu makan Bib. Selalu makan. Di semua rumah selalu makan. Boleh nggak misal kayak saya tadi udah di sebelah gitu. Oh, Anda tidak menghormati tuan rumah. Nggak sopan. Tapi kalau cuma dikit,
Iya, makan dikit-dikit biasanya. Oh, bukan makanan yang berat gitu Mengambil kan. Bib? keberkahan. Diawali dengan makan berat, makan pagi jam 6. 7? Jam 6. Benar-benar. Ditutup dengan makan berat jam 4 sore. Selama 3 hari. Berturut-turut masuk dari satu rumah ke rumah lainnya. Bersalaman dengan seluruh keluarga di rumah itu. Membacakan sholawat, mendoakannya, duduk makan, kemudian pulang. Ada yang terkenal masakannya paling enak nggak? Ada. Di titik-titik tertentu tuh ada. Dan pengen ngantri tuh katanya Iya. di rumah dia. Oh iya. Iya, Emang ngantri. iya, Bib? Ngantri ada nasi. Saya bercanda loh ternyata Nasi iya. rawon ngantri. Rawon. Rawon. Oh rawon sih telat ngantri sih. Iya, harus rawon ngantri. Harus. Ada beberapa rumah yang sepi. Ya mungkin karena mungkin secara kan nggak sekampung Master Chef semua kan. Ada yang memang spesialnya di mie instan. Betul. Biasanya semakin effort rumah menyediakan hidangannya, Semakin semakin ramai. Tapi kalau cuma beli-beli makanan-makanan yang udah jadi itu Cepat saji gitu kurang ya. kurang. Kalau di tempatku selalu yang ada di hari pertama itu adalah kari rajungan. Rajungan. Tahu rajungan ya? Karena aku Rajungan tuh kan kerang Kepiting. kepiting apa? iya. Kepiting Kecil ya? ini Kepiting- sungai ya? Enggak, kepiting laut ini. Oh, itu kepiting laut. Iya, ini kepiting laut yang gede-gede. Oh, gede ya rajungan Iya, itu? yang gede-gede. Oh, rajungan tuh bukan yang kecil. Itu ya kepiting ada juga, tapi ini kepiting yang gede yang di laut itu kan aku dekat laut kan. Aku nyebutnya rajungan itu kepiting air tawar, Oh. yang kecil-kecil. Beda. Ini yang gede, rajungan tuh yang gede, yang dimasak dikasih Terus di bumbu apa? Kari. di bumbu kari, Santan. nasinya pakai nasi putih atau nasi uduk. Oh. Lalapannya semangka. Hah? Apa lalapan semangka, Bro? Enak banget. Oh, selesainya makan. Selesainya makan semangka. Iya, berarti bukan lalapan, selesai itu mah. Cuci mulut. Cuci mulut. Iya. Iya. Kenapa lalapan Iya. tuh makan ini semangka gitu. Enak banget. Aneh. Enggak yang tadi aneh. Coba deh. Iya, nanti Ke tempatku ya. Iya. Nasi. Ke mertua aja mending ke Lampung. Oh iya Kalau sama. lebaran ya. Ini laut juga ya. Iya, Nasi iya, laut juga. sama. Iya. Selalu inilah aku juga kalau lautnya itu dari daerah Situbondo. Itu juga gitu makanannya. Makanan laut. Makanan laut. Pasti. Lautnya laut mati lagi. Wah, jauhan tuh. Ya namanya lebaran kita kan juga harus jangan lupa untuk selalu berbagi. Betul. Ya berbagi makanan, berbagi kebahagiaan, berbagi keberkahan itu memang wajib banget gitu. Betul. Di momen yang spesial, momen yang pas untuk berbagi gitu. Jadi Iya. nggak ada tuh yang namanya tetangga pelit atau hanya karena dia nggak ngirim hampers dia menjadi orang yang pelit, nggak ada tuh. Iya. Ya keutamaannya memang berbagi hadiah Ya. gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu kondisi orang kan. Ada momennya kayak nggak ngirim hampers karena maksudnya nggak cukup nih kalau buat ngirim hampers gitu, Ya. cukupnya buat kebutuhan aja ya udah gitu. Kita jangan ngejudge orang itu. Minimalnya kan berbagi senyum ya, Iya. karena itu ibadah. Kalau lebaran tuh kan capek kita senyum mulu kan. Bener. Terus aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada tetangga yang minta foto, kan nggak mungkin. Iya. Nggak senyum harus. Iya. Itu Iya. harus sampai capek pokoknya. Iya, apalagi bocah-bocah kan Ya, kadang tuh kan. tapi itu adalah indahnya. Indahnya adalah jangan dipandang itu sebagai capek pura-pura mulu. Yang penyakit anak-anak muda zaman sekarang Ya, kan betul, begitu. betul. Lebaran dipandang sebagai momen yang capek untuk berpura-pura. Harusnya itu dipandang sebagai momen yang pas bersilaturahmi. untuk bersilaturahmi. Masya Allah. Makanya jangan pura-pura, harusnya dari hati. Iya. Ngajarin hatinya untuk gak berpura-pura. Makanya banyak orang yang hatinya mungkin belum terlalu bersih untuk Iya. pas Lebaran. Seharusnya udah bersih karena kan 30 hari Bener. berpuasa dan beribadah. Harusnya ya, Iya. idealnya. Kan Tapi saya ada momen berpura-pura senyum Kenapa tuh? pas premier film biasanya. Jangan terlalu industri mas. Iya. Jangan terlalu jujur mas. Ya, makasih. Jangan terlalu industri mas. Lelah. Iya. Memang lelah. Tapi harus. Tapi kan harus. Iya, benar. Demi apa? Biar laku. Biar distrain. Biar pahala. Biar pahala. Astagfirullah. Ya, Sorry. Oke, kita harus berterima kasih Pak untuk Ibzi yang udah Ya, datang siap. berbagi. Udah banyak kan tadi Udah banyak insight-insight dari saya. insight-nya Betul. seperti Siap. Buat cara campaign makan kita. pempek yang benar. Kan yang penting ya, insight. Lalu gimana bikin jingle, Iya. rekomendasi makanan di Lampung dan juga keutamaan berbagi hampers. Yes. Mungkin untuk menyempurnakannya ya. Ya. Minal aizin Wal faizin, maafkan lahir dan batin.
Selamat para pemimpin. Kenapa nggak selamat para pemimpin nggak mau nyanyi? Rakyatnya makmur terjamin. Terjamin. Lagi serem. Selamat Idul Mohon maaf Fitri. lahir batin, Selamat Abi. Idul Fitri. Bapak kalau ada salah saya ya. Coba minal aidin wal faidin, saya ada saudara di Thailand. Ya. Oh iya. Jangan. Minal aidin wal faizin, khap kong nai teng le nah hap, pong Nih, lap asal nggak ini? Asal nggak ini? Ya asal lah. Asal bener. Gitu ya. Khap tong lai, khap Iya, lai teng le ne euy, nap no le, khap no nah hap 14 40 berapa sih ini? 14 berapa? 14 berapa Hijriah? 14 2. Udah lah, le hap no nai hap teng le nanti ada di sininya. Iya. Oh iya. Beli hap no nai lah Hijriah. Hijriah. Terima kasih. Saudika. Dan ini juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya. Terima kasih juga sudah menemani kita selama bulan Ramadan. Terima kasih sudah menerima dan menghabiskan kuotanya untuk nonton sesuatu yang semoga saja ada keberkahan di dalamnya. Betul. Ada insight, Ya. banyak ada tawa. Ya, dan kita jangan pernah lupakan bahwa semua yang masuk, semua yang keluar dari mulut kita, buang yang buruk, ambil yang baik. Itu saja. Jangan pernah ada ketersinggungan ya, karena ketersinggungan kita sendiri yang memilih. Oke. Woi, keren.